Turun Sud. Saat saya berada di kantor DPD Kabupaten Minahasa, terlihat di belakang saya dilakukan rapat terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Minahasa. Berikut cuplikannya. Dampak. Tapi kan kalau ini berbicara kemanusiaan, ini manusia yang sudah terdampak sudah berbulan-bulan. Jadi bagaimana orang ini realisasikan agar supaya masyarakat itu yang terdampak ini boleh senang. Kalau memang sebuka, kemudian penurunan air memang belum ada pergerakan, ya berarti dengan cara apa yang kita mau bikin itu yang kita mesti bicarakan. Terima kasih. Ya. Simulasi hujan buatan, Pak, dari Bapak sendiri tanggapannya, Pak? Iya, ini kan bukan simulasi buatan, ini kan kita lihat memang di beberapa wilayah Indonesia termasuk juga Sulawesi Utara, hujannya di bulan Mei yang kita memang di BMKG prediksi sebenarnya sudah masuk musim kemarau, tapi beberapa wilayah masih ada hujannya. Nah, ini disebabkan beberapa faktor, misalnya di wilayah Sulawesi Utara suhu muka laut masih hangat dan juga banyak siklonik. Nah, itu yang membuat di beberapa wilayah di Sulawesi Utara terjadi hujan, khususnya juga di Minahasa Utara. Jadi tidak ada aktivitas pembuatan hujan buatan, tidak ada, tapi memang dinamika atmosfer lah yang tadi menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Utara, Minahasa masih ada hujan sedang sampai cukup tinggi di wilayah Sulawesi Utara. Nah, ini yang perlu kita waspadai, antisipasi terkait dengan kehadiran kita di rapat ini. Ya, itu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya orang ada kesempatan untuk menyelesaikan dengan cepat. Pertama adalah segera tetapkan dulu darurat bencana. Apapun yang menghalangi untuk itu kan ada pidananya kan? Pidana. Karena itu undang-undang. Mengapa di instansi lain tidak diatur di undang-undang tentang konsekuensi? Hanya di bencana, karena bencana itu tidak normal. Makanya ketika di undang-undang bencana itu dikatakan bahwa siapa yang menghalangi itu pidana, jelas. Karena apa? Ini untuk masyarakat, untuk kemanusiaan. Kan kita tadi sudah bilang di awal, hukum universal di dunia ini, keselamatan masyarakat itu yang utama. Ya, kami dari PLN siap membantu untuk segera penanganan bencana banjir, yaitu dengan membuka pintu yang ada di intake PLTA Tonsea Lama secara penuh, secara kontinu dalam 24 jam. Rencananya kapan dibuka, Pak? Selama ini sudah dibuka secara kontinu 24 jam. Ini setiap hari dibuka secara penuh, dan ini juga sudah kita tambah personil, juga kita tambah juga untuk monitoringnya supaya ini konsisten, dan besok juga akan kita tambah pembukaan pintu radial gate namanya, untuk supaya bisa membantu air supaya bisa segera lebih cepat surut. Apakah ya sesuai hasil RDP dari pagi ini maraton sampai jam ini baru selesai, dan intinya bahwa hasil percakapan tadi dan lebih utama dengan PLN, karena berjam-jam dengan PLN, hanya pihak PLN dalam hal ini sesuai permintaan teman-teman pansus untuk membuka pintu 2 atau bawah, mereka sudah mengiyakan, dan besok kita akan ke pintu PLN, pintu air maksudnya, dan kita akan melihat untuk pembukaan untuk pintu bawah.
Kita belum tahu berapa, apakah setengah akan dibuka. Tapi kita nanti kita juga akan koordinasikan dengan Bapak Bupati supaya kita sama-sama besok melihat pembukaan pintu 2 yang sudah disepakati tadi di RWP. Saya kira paling darurat yang perlu dibantu adalah logistik dari masyarakat yang ada. Dan saya lihat pihak eksekutif sudah di Tondano sudah, bahkan juga di Rembukan. Tinggal memang di beberapa tempat belum. Pada daerah-daerah ini adalah daerah yang terdampak. Kalau dengar dari pihak Dinas Sosial, dengan data 1.900 sekian kakak yang terdampak, mereka hanya menyiapkan dana 1.263.